Bayangkan Anda pergi ke pasar hari ini untuk beli mentimun. Terus tiba-tiba harganya melonjak dari 200.000 menjadi 350.000 per karung pupuk. Wah, itu naiknya gila sih. Pasti langsung panik kan lihat dompet Anda? Bener banget, Anda mungkin langsung kaget. Tapi, tahukah Anda siapa yang sebenarnya lebih panik dari kita dalam situasi kayak gini? Sang pedagang. Betul. Penjualnya justru yang paling tertekan. Nah, hari ini kita mau menelusuri laporan berita lokal dari hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Fokusnya ada di Pasar Sentral di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini bukan sekedar ngomongin angka inflasi yang membosankan ya. Ya, ini lebih ke potret nyata di lapangan. Kalau kita lihat datanya dari Bulukumba hari ini, lonjakan harga itu terjadi serempak banget loh. Serempak gimana maksudnya? Semua barang naik gitu? Jadi gini, cabai keriting, cabai besar, bawang merah, terus bawang putih, semuanya kompak naik dari Rp25.000 jadi Rp30.000 per kilonya. Wow, semua bumbu dasar itu ya? Ya, dan tomat itu lompatannya jauh lebih ekstrim lagi. Dari 15.000, tiba-tiba melesat jadi Rp25.000 per kilo. Wait, tunggu dulu. Dari 15 ke 25 itu naiknya hampir 70% loh untuk tomat. Betul sekali. Dan mentimun yang Anda sebut di awal tadi, itu naiknya hampir 2 kali lipat kan? Oke, mari kita bedah informasi ini. Maksud saya, kalau harga naik tajam begini, insting pertama kita mungkin mikir, oh pedagang pasti untung besar nih, omsetnya kan pasti ikutan naik. Ya, kelihatannya begitu. Tapi kenapa tadi Anda justru bilang, ini malah memicu kepanikan di level dasar atau di pedagangnya? Nah, yang sangat menarik di sini adalah logikanya kan seolah pedagang yang diuntungkan. Tapi mekanisme aslinya di pasar itu jauh lebih brutal dari itu. Brutal gimana tuh? Gini, bumbu-bumbu dasar yang kita obrolin tadi itu, permintaannya tidak elastis. Ini kan bukan barang mewah yang bisa Anda coret gitu aja dari daftar belanjaan. Oh iya bener juga. Orang nggak mungkin tiba-tiba berhenti makan pedas atau masak tanpa bawang ya? Tepat. Mau nggak mau, masyarakat terpaksa tetap beli. Nah, ujung-ujungnya apa? Mereka terpaksa memotong anggaran untuk kebutuhan lain. Jadi ini menyedot daya beli lokal secara keseluruhan. Jadi apa arti dari semua ini? Itu kan dari sisi kita sebagai konsumen yang anggarannya menjerit ya. Terus, kalau dari sisi penjualnya gimana? Kalau kita melihat gambaran besarnya, pedagang ini posisinya sangat sulit, sangat terjepit. Sangat gugup. Nah, iya, itu detail yang krusial. Kenapa dia harus gugup coba? Cuma buat nyebutin harga barang dagangannya sendiri. Bukannya dia tinggal naikin harga jual dari distributor ke kita aja? Disitulah letak jebakannya. Kegugupan Arni ini sebenarnya mencerminkan ketidakpastian pasar. Arus kas yang tersendat ini mematikan banget buat pedagang kecil. Maksudnya karena modal mereka juga terbatas ya? Benar sekali. Mereka ini kan pada dasarnya juga pembeli di tingkat agen atau distributor. Pas harga modal dari atas melonjak drastis, modal kerja harian mereka langsung mentok. Ah, saya mulai paham arahnya. Jadi mereka terpaksa mematok harga tinggi ke Anda sebagai konsumen. Tapi di detik yang sama, mereka itu bertaruh. Bertaruh apakah pembeli yang berdiri di depan lapak ini masih sanggup bayar atau enggak? Iya. Berarti posisi Arni ini ibarat spons yang terjepit ya. Di atas distributor nekan dia dengan harga modal yang super tinggi, terus di bawah pembeli nekan dengan daya beli yang pas-pasan. Analogi yang sangat pas. Dan jangan lupa, barang yang mereka jual ini kayak tomat dan cabai, itu gampang busuk. Oh iya benar. Kalau nggak laku hari itu juga langsung rugi ya? Tepat. Ada ketakutan barang tidak laku dan membusuk, dan itu berbenturan langsung sama ketakutan merugi secara finansial kalau mereka jual terlalu murah. Jadi setiap hari, pedagang kayak Arni ini harus menghadapi dilema psikologis yang lumayan berat ya. Cuma buat bertahan hidup aja susah. Betul. Makanya dia sampai kelihatan gugup begitu. Berarti lonjakan harga dari cabai, mentimun, sampai minyak goreng di Bulukumba hari ini, itu sebenarnya alarm nyata ya. Alarm soal ketidakpastian harga pangan kita. Harga yang mencekik ini bukan cuma sekedar angka. Iya, ini membuktikan banget kalau efek domino dari inflasi itu paling terasa bukan di laporan bursa saham, tapi justru di interaksi langsung antara penjual dan pembeli di pasar basah setiap paginya. Hal ini ngebawa kita ke satu realita yang cukup meresahkan sih buat saya. Biasanya kan pasar tradisional itu jadi tempat interaksi sosial yang hangat. Tempat kita tawar-menawar gitu kan? Ya, benar. Budaya kita memang begitu.
Tapi, kalau pedagangnya aja udah gemeter dan ngerasa penuh beban pas nyebutin harga modalnya ke Anda, akankah pasar ke depannya kehilangan kehangatannya? Itu pertanyaan yang sangat dalam. Apakah nanti pasar bakal berubah jadi sekedar tempat adu nasib transaksional yang penuh kecemasan aja? Sesuatu yang patut Anda renungkan ya saat Anda berbelanja esok hari. Biar anu. Apalagi mau ditanya deh Pak? Kira Tidak tahu, alasannya nak bilang tidak jalan kapal. nggak jalan kapal. Pengirimnya Oh ini barang dari mana? dari dikirim. Kirim Ya, dari kecuali wartel kan dari Madinah. Madero. Kalau ini dari NTB di kapan di? Tidak tahu ini Lombok sama Toma ya. Timun sama Toma dan Lombok. Timu berapa? Kalau dijual per biji 310 5.000 satu. Botol dia biasa 5.000 tiga. Ya 5.000 dua kalau enggak. Iya, yang besar. Kalau tomat tadi? Per kilo Ya. 25 nih sekarang eceran ini orang. Sebelumnya? Sebelumnya biasa 15 bisa per kilo. Bisa 10. Kalau cabe Lombok keriting juga. Lombok keriting berapa? Lombok keriting lombok besar. Berapa per Dari kilonya? harga biasa 20 naik ke 30. Kalau asam yang nggak naik. Enggak. Kalau mentimun tadi berapa? Per kilo? Harga per kilonya Iya. per biji. Iya. Kalau per biji dari biasa 25.000, sekarang 3.10. 5.000 satu. Oh 10.000 di? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.